Fasilitas publik sejatinya digunakan dan dimanfaatkan secara bersama-sama. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa fasilitas publik tidak sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Semua prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU memiliki tuannya sendiri. Bisa pemerintah kota, provinsi, nasional, bahkan bisa juga mereka para pengembang swasta. Perkara PSU antara masyarakat dengan pengembang swasta tak sedikit hadir hingga meja pemerintah bahkan para anggota dewan. Sebenarnya keributan apa yang terjadi perkara PSU di Kota Tangerang? Sebelum mencari penjelasan terkait PSU oleh pemerintah Kota Tangerang, ada baiknya kita melihat langsung persoalan di lapangan. Seperti apa keributan PSU yang terjadi oleh masyarakat. Saat ini saya sudah bersama Bapak Siregar, warga RW 6 Kelurahan Pondok Pucung. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak ya. Pak, bisa langsung dijelaskan Pak, sebenarnya keluhan-keluhan apa Pak yang dirasakan warga RW 06 ini terkait PSU Pak? Mengenai PSU di Komplek Bangun Reksa Indah 2, RW 6 Kelurahan Pondok Pucung ini adalah kita sudah 30 tahun tinggal di sini, belum ada penjelasan ataupun penetapan mengenai PSU, mana yang untuk pendidikan, mana yang untuk sarana ibadah, maupun untuk pasar, maupun sarana olahraga. Sehingga kita tidak bisa memanfaatkan pasos-pasum yang dijanjikan oleh developer itu kepada kita waktu kita membeli rumah di sini. Gitu. Oke. Pak, bisa dijelaskan Pak, kendala-kendala pengembang kenapa nih Pak nggak mau menyerahkan kepada pemerintah Pak terkait PSU-nya Pak? Kalau mengenai kendala apa, kenapa pengembang tidak mau menyerahkan kepada pemerintah, kita tidak tahu pasti apa alasannya ya. Tapi kita dari warga sudah menghubungi para pengembang itu dan sudah menyurati para pengembang itu karena itu hak kita masyarakat ya, supaya mempergunakan secara maksimal untuk kepentingan warga. Tapi sampai sekarang ini sudah beberapa puluh tahun tidak ada sama sekali respon daripada developer untuk menjelaskan itu kepada warga. Gitu. Warga memang selalu mengusahakan bagaimana kita ini bisa dapat pengakuan dari Pemda, terutama dari pemerintah, agar nanti ke depannya terus terang aja bantuan-bantuan ini, terutama drainase ini, jalannya dan yang lain-lainnya, agar bisa tercover oleh dalam arti ditanggung, bisa diperbaiki oleh Dinas Pemda. Tapi sebelumnya Pak, saya ingin menanyakan Pak, sebelumnya itu ada perbaikan sementara nggak Pak yang dilakukan pemerintah? Apakah ada Pak? Ya, ada beberapa memang, ada beberapa, terutama tanggul, pembuatan tanggul yang jebol, akhirnya kami langsung membuat surat dan atas perintah lurah dan camat juga ada terlaksana, terbuat tanggul tersebut, dan ada beberapa juga jalannya sedikit. Itu memang hanya beberapa meter saja untuk penggantian konbloknya. Oke, berarti sudah ada beberapa ya Pak? Ada beberapa lah, ada beberapa. Sebenarnya, persoalan apa yang terjadi pada pengembang swasta sehingga mereka sulit atau enggan memproses penyerahan PSU kepada pemerintah? Apakah pemerintah benar-benar tidak peduli akan keberadaan PSU tersebut? Saat ini saya sudah bersama Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan, Bapak Sugiharto Ahmad Bagja, untuk menjawab pertanyaan tersebut. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Silakan Dan, duduk. Terima kasih Silakan. Pak. Baik Pak. Gimana, Pak, Dik? bisa dijelaskan nggak Pak, jumlah pengembang yang sudah menyerahkan fasos-fasumnya kepada pemerintah itu udah berapa Pak? Dari sejak tahun 1997 sampai dengan saat sekarang ini ada kurang lebih sekitar 88 pengembang. Bahkan ada target di tahun 2022 ini, bulan Juni sudah ada satu pengembang lagi yang melakukan penyerahan. Jadi
ada rencana 13 target yang memang akan melakukan penyerahan di tahun 2022. Mudah-mudahan secara keseluruhan dengan jumlah pengembang kurang lebih sekitar 200 itu bisa tercover penyerahannya dengan bantuan-bantuan teman-teman secara instansi, baik instansi vertikal maupun dengan teman-teman OPD terkait. Pak, silakan Pak. Oke. Pak, bisa disebutkan nggak Pak proses penyerahan PSU itu seperti apa Pak? Ada prosesnya nggak Pak? Ya, jadi sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada dua mekanisme yang dilakukan. Kadang pertama adalah penyerahan PSU yang langsung dilaksanakan atau dilakukan oleh pengembang itu sendiri dengan kesadarannya karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi setiap pengembang untuk menyerahkan PSU kepada kita, kepada pemerintah daerah. Tapi ada juga yang peralihan. Pengalihan ini yang memang harus dilakukan oleh kita melalui pemberitahuan informasi. Terkadang itu yang kita melakukan sinkronisasi dan konsolidasi dengan teman-teman instansi OPD terkait. Jadi kita prosesnya adalah kita memberitahukan kepada mereka, ada surat pemberitahuan agar mereka segera melakukan penyerahan fasos-fasum secara parsial. Jadi tidak mesti harus menunggu selesai dulu. Pengembang bisa melakukan penyerahan secara parsial. Dalam penyerahan PSU ada kendala nggak Pak yang dialami Pak? Banyak, itu tadi yang saya bilang. Kalau misalkan untuk penyerahan PSU dari pengembang itu kan ada dua model. Ada pengembang baik, ada pengembang nakal. Mereka menyadari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena memang ada sanksi administrasi, ada sanksi sosial. Sesuai dengan ketentuan undang-undang peraturan sarana prasarana PSU itu sendiri. Kemudian kita juga punya yang namanya Perda PSU, Perda 5 tahun 2017. Tapi bagi pengembang yang nakal, yang memang itu kategorinya dia kabur dan sebagainya, kita mencoba untuk mengingatkan, kita ngundang mereka, kita sampai mengundang 3 kali, mengingatkan, kita juga bahkan juga kita mendatangi lokasi tersebut. Dan itu yang memang agak sulit bagi kita untuk melakukan penarikan sepihak, karena memang pengembangnya ada tapi dia itu nakal. Tapi untuk penarikan sepihak itu yang kita lakukan, dan saat ini juga kita sudah munculkan di dalam revisi Perda baru itu, kita nanti secara substansi akan masuk di dalam perwal-perwal yang akan kita bentuk dalam orientasi untuk skema dalam perwal itu sendiri, bagaimana caranya untuk melakukan penarikan sepihak. Oke, Pak. Kita tahu tadi Bapak sebutkan banyaknya pengembang yang kabur atau nakal, Pak. Nah, kira-kira ada solusinya nggak Pak dari ini, Pak? Mungkin kan katanya dengar-dengar infonya Perkim ini mau mengadakan raperda, Pak. Ya. Perubahan raperda. Betul. Jadi perubahan raperda itu sekarang sedang berjalan dan masih dalam tahap pembahasan di DPRD, dan target perda itu bisa terselesaikan tahun ini. Jadi selain itu juga kebetulan MCP KPK juga terkait masalah substansi yang berhubungan dengan PSU mengingatkan, dan mereka menyampaikan pemerintah daerah tidak mesti harus berdiam diri, tapi bisa melakukan sinkronisasi dan konsolidasi dengan KPK itu sendiri, dengan APH, Kejaksaan, kemudian dengan inspektorat, melalui mekanisme inspektorat itu, sehingga kita bisa menjadi sebuah sinergi dalam rangka menarik kondisi PSU yang memang pengembangnya itu nakal. Bahkan tadi saja sudah dilakukan terkait masalah validasi dan verifikasi bersama KPK, ada Kejaksaan juga, dan mereka menyampaikan mungkin harus dilakukan untuk pertemuan kembali, bahkan nanti sekali akan melakukan kegiatan untuk kunjungan bersama ke lapangan. Oke. Pak, kalau gitu terima kasih ya Pak atas penjelasannya. Terima kasih banyak, sama-sama. Dengan carut-marutnya pelimpahan PSU dari para pengembang ke pemerintah, atas aturan yang ada, lagi-lagi pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Apalagi sengaja menggelontorkan APBD ke fasilitas yang belum dilimpahkan kepemilikannya. Inisiatif pengembang sebagai tanggung jawab kepada para kliennya harus tetap dilakukan. Untuk selanjutnya, pemerintah bisa memberikan layanan perbaikan pada fasilitas umum tersebut. Tapi, pada dasarnya fasilitas umum yang kita gunakan merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk sama-sama kita jaga dan kita rawat demi kenyamanan kita bersama. Apakah kita sudah menjadi bagian dari orang yang merawat fasilitas umum? Saya Erdi Alfariski, sampai jumpa.